Oke, baik. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Baik, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, rzuqni fahman. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din birahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ya. Ayat baru hari ini di halaman 17. Untuk latihannya kita pending dulu. Kita masuk dulu ke ayat 13. Oh, Alhamdulillah Ibu Agisti sudah hadir. Oke, ayat 106 di halaman 17. Oke, ayat yang cukup pendek. Siapa nih yang mau terlebih dahulu menerjemahkan? Kita latihan sama-sama ya. Oke, siapa nih Bapak Ibu? Ayatnya pendek kok. Ibu Jesnidar atau Ibu Iis. 106 ya Ustaz. Insya Allah mudah kok. Nanti diajari yang warna hitam. Coba Bisa saya Bu? coba ya Ustaz. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nanasakh min ayah. Man manansakh. Aduh, ini sebentar ya Ustadz. Nih biasa nih kekecilan buat saya nih. Besar Sebentar Bu. Ustaz. Pakai kalau melalui HP bisa dikasih besar. Atau melalui buku Ibu juga boleh. Iya, sebentar ya Ustadz. Satu. Karena memang di layar biasanya kecil. Nah, tak Ustadz. Hmm. 17 ya. Ayat 106 halaman 17. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami nasakh atau Dari dibatalkan. apa yang kami hapuskan. Nah, gitu. Apa yang kami hapuskan dari sebuah Dari ayat. ya Oke. man manansakh min ayatin
apa yang kami hapuskan dari sebuah ayat, au nunsiha na'ti bi atau khairin. Um, kami menjadikan lupa. atau atau kami jadikan lupa Oke, padanya minha oke. au misliha. Na'ti bi khairin. Na'ti Na'ti bi khairin. Um, atau kami jadikan mendatangkan. Na'ti itu datang, mendatangkan. kami Ya. datangkan lupa padanya. Kami mendatangkan bi khairin yang lebih baik. Nah, gitu kan? Maaf ini. Na'ti bi khairin, kami mendatangkan yang lebih baik darinya, minha. Oh iya. Kami Tuh. jadikan atau kami datangkan gitu ya Ustadz. Ini kan nunsia kami menjadikan lupa. Mm-mm. Na'ti bi khairin langsung disambung. Kami Na'ti bi ganti. khairin, kami mendatangkan yang lebih baik. Bi Lebih khairin. baik Ya kan? atau ya. Au Eh, mithliha atau yang sebanding dengannya atau yang semisalnya. atau yang semisalnya. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Apakah engkau tidak mengetahui? Bukankah? Ini Bukankah kan ya alam salah? apakah tidak ya? Bukankah? Bukan, Tidakkah? Nah, gitu. tidakkah engkau Bukankah mengetahui ya bahwa bahwasanya bahwasanya ya Allah kuasa atau segala sesuatu. maha kuasa dulu Bu, bahwa Allah maha kuasa Oh atas iya, segala taklam. sesuatu, Ya. ya kan? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah maha Maha kuasa kuasa atau atas atas segala sesuatu? segala ya gitu Bu. Oke, saya coba rapikan Bu ya. Iya. Sudah bagus Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Manasakh, apa yang kami hapuskan. Kalau ma diartikan tidak, nah itu kurang cocok. Tidak kami hapuskan dari sebuah ayat, kurang cocok. Apa yang kami hapuskan dari sebuah ayat atau kami membuatnya lupa. Membuat lupa padanya. Nunsi itu dari kata nasia. Nasia itu kan lupa. Ada Hmm. nun di depannya. Kami lupa. Di sini Hmm. diartikan kami membuat lupa padanya. Gitu ya. Hmm. Na'ti bi khairin, kami datangkan dengan yang lebih baik. Na'ti bi khairin, kami datangkan dengan yang lebih baik minha darinya, dari ayat tadi yang dibuat lupa. Hmm. Au misliha, atau ayat yang semisalnya. Alam ta'lam, tidakkah atau bukankah kamu mengetahui atau tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, gitu cara cara Iya. menerjemahkannya. Baik, apa arti nansakh Bapak Ibu? Kita langsung ya ke Nansakh. terjemahan dulu. Iya. Apa arti nansakh? Nansakh itu dari kata nasakh. Nasakh itu ya, ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan nasakh itu adalah ayat-ayat yang Allah hapuskan. Ada juga nasakh itu ayat-ayat yang sudah ditetapkan hukumnya. Ya, ada ayat yang sudah ditetapkan hukumnya tapi Allah ganti. Ganti dengan yang lebih baik. Atau ayat yang dicabut oleh Allah. Dicabut artinya hukumnya sudah tidak berlaku. Sebentar kita Hmm. bahas ya. Au nusiha, atau kami membuatnya lupa. Ya. Apa maksudnya membuatnya lupa? Maksudnya kami Allah menangguhkannya. Atau kami meninggalkan ayat tersebut. Atau kami membuatnya lupa. Itu maknanya manusia.
boleh meninggalkan, boleh membuatnya lupa. Tapi kalau dari arti kata nasiah itu maknanya membuatnya lupa lebih cocok. Ada kisah Bapak Ibu sekalian, Imam Tabrani ya, dalam tafsir menjelaskan bahwa suatu hari ya ada dua lelaki ya itu sedang membaca satu surah. Dua orang lelaki pada zaman Rasul membaca satu surah yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kedua laki-laki tersebut. Kemudian kedua lelaki tersebut membaca surah itu dengan bacaan yang baik. Maka di suatu malam, ya, ketika kedua lelaki tersebut itu berdiri hendak mengerjakan sholat, tetapi keduanya tiba-tiba tidak bisa membaca surah tersebut meskipun satu huruf. Lalu di pagi harinya kedua lelaki tersebut itu menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, kami tidak bisa membaca, kami lupa itu surah yang engkau pernah ajarkan. Kemudian Rasul menjawab, wahai saudaraku, sesungguhnya surah yang pernah saya ajarkan itu termasuk surah yang dinasakh oleh Allah. Ternyata surah yang dihapus oleh Allah sehingga kamu dijadikan lupa. Karena itu kata Rasulullah, lupakanlah dia. Itu maksudnya. Di kalangan ulama, Bapak Ibu sekalian, nasakh ya bermakna menghapuskan satu hukum dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nah, termasuk menasakh atau menghapus hukum yang ringan kemudian mengganti dengan hukum yang berat. Oke, nasakh sebenarnya Bapak Ibu, ayat yang dihapus itu sebenarnya sudah pernah terjadi pada kitab-kitab Allah yang terdahulu. Sudah pernah terjadi pada syariat-syariat Allah yang terdahulu. Sebagai contoh, dahulu di syariat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, manusia yang pertama, Nabi yang pertama, Allah ketika itu Bapak Ibu, di zamannya Nabi Adam, Allah menghalalkan menikahkan anak lelakinya dengan anak perempuannya boleh menikah. Dahulu zaman Nabi Adam ya, Allah membolehkan anak laki-laki dengan anak perempuan yang bersaudara itu dinikahkan. Meskipun dia saudara, meskipun dia bersaudara boleh. Ya. Akan tetapi setelah populasi manusia semakin banyak ya, maka hal tersebut sudah dihapus oleh Allah, kemudian diharamkan oleh Allah. Karena dulu memang populasinya masih sedikit. Kemudian Allah hapus syariat tersebut di zaman Nabi Adam. Kemudian Allah mengharamkan menikah sesama saudara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Contoh lain, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dulu ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya yang 80 orang kurang lebih ya, itu keluar dan selamat ya, dari banjir besar, keluar dari perahunya setelah banjirnya reda. Kemudian ketika itu Allah menghalalkan ya, semuanya boleh memakan daging hewan apa saja. Belum ada hewan yang dihalalkan. Semua boleh. Mau makan anjing, mau makan babi, dibolehkan dulu. Waktu zaman Nabi Nuh pertama kali keluar dari kapal. Ya, kapal yang besar. Kemudian Allah memansukh atau Allah menghapus syariat ini dan yang dihalalkan oleh Allah hanya sebahagian saja. Ini dia Bapak Ibu ya. Begitupun dengan syariah-syariah sebelumnya ya. Syariat Nabi Yakub ya, kaum Bani Israel diperbolehkan menikahi dua perempuan yang bersaudara. Kalau ada kakak adik ya boleh. Tapi kemudian muncul kitab Taurat itu kemudian diharamkan ya. Kemudian diharamkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana dengan Al-Quran? Kita kembali ke Al-Quran ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah ada Al-Quran yang dinasakh? Apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang dihapus oleh Allah? Ternyata ada Bapak Ibu. Ya, ada. Saya kasih contoh. Dalam ayat Al-Quran, dahulu khamar dan judi itu masih dibolehkan, Bu.
dulu ya. Bisa dibuka kalau saya tidak salah di surah Al-Baqarah kayaknya ya, ayat 217 ya. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya tentang khamr dan judi. Kemudian kata Allah, kul fihima, katakanlah Muhammad, pada keduanya, pada khamr dan judi itu ismun kabir, yaitu ada dosa yang besar. Tapi wa manafi'u linnas, tapi ada beberapa manfaat bagi manusia. Tapi Allah lanjutkan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Dulu belum dilarang Bapak Ibu. Allah mengatakan itu dosa, tetapi ada manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya Bapak sekalian? Ya, oke. Manfaatnya adalah dulu ketika seseorang berperang, ya, pasukan pimpinan perang mengalahkan satu musuh, kemudian diambil harta rampasan perangnya, kemudian diambil minuman kerasnya, maka dia minum, maka dia bisa apa namanya menyebabkan dia mabuk, kemudian itu kan dosa. Tetapi ada manfaatnya. Apa keuntungannya Bapak Ibu sekalian? Ya, khamar bisa dijadikan untuk menghangatkan bagi peminumnya. Begitupun khamar kadang digunakan dalam ilmu kedokteran ya untuk sebagai apa namanya? Untuk alat operasi, ya, media untuk operasi. Biasa digunakan alkohol, ya, digunakan khamar, dan juga bisa mendatangkan manfaat berupa kehangatan, ya kan? Begitupun dengan judi. Judi, Bapak sekalian, pada dasarnya dosa, tetapi ada manfaatnya bagi manusia. Apa manfaatnya? Orang yang menang judi, uangnya bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya, ya kan? Hmm. Bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi di ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah cuma mengatakan kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Tapi manfaatnya ada, belum dilarang. Kemudian Allah nasakh ayat ini. Ya, Allah keluarkan ayat selanjutnya di surah An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukarah hatta ta'lamu ma taf'alun, ma taqulun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau mendekati solat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ya, jadi di sini sudah ada pelarangan. Tetapi pelarangan untuk meminum minuman keras hanya pelarangan dalam batas-batas tertentu. Yaitu pelarangan hanya ketika mau sholat. Artinya jangan kau sholat ketika kamu mabuk. Ya, jadi dilarang mabuk, tapi dalam batas-batas tertentu saja. Nah, kemudian Allah nasakh. Allah ganti lagi hukumnya. Apa itu? Di surah Al-Ma'idah ayat 90. Akhirnya di surah Al-Ma'idah ayat 90 ini Allah sudah mulai jelas dengan terang melarang khamar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya, apa namanya, berhala, kemudian mengundi nasi. Kata Allah, rijsum min amalis syaitan, yaitu adalah perbuatan dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, di ayat ini Al-Maidah ayat 90 Allah sudah mulai larang. Kalau yang pertama tadi belum dilarang, hanya dikatakan ini dosa, ada manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Kemudian berganti di surah An-Nisa ayat 43. Allah mulai larang khamar, tapi hanya batas-batas mau sholat saja. Kemudian di ayat Al-Ma'idah ayat Allah nasakh, Allah ganti ayat ini, dan di Al-Ma'idah ayat 90
Allah mengatakan dengan tegas sudah dilarang. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Ya kan? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini dia Bapak sekalian. Ternyata ada ayat yang memang dihapus oleh Allah ya, atau diganti dengan yang lebih baik. Makanya ayatnya di sini, manasakh min ayat. Apa yang kami hapus dari sebuah ayat atau kami menjadikan lupa atau kami melupakannya, na'ti bi khairim minha. Kami mengganti atau kami mendatangkan dengan yang lebih baik darinya. Ya seperti tadi ini. Ya, awalnya belum dilarang, kemudian dilarang dengan batas-batas tertentu khamar, kemudian yang ketiga Allah mengatakan fajtanibu, dilarang secara total. Dan artinya Allah sudah ganti ayatnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya. Alam ta'lam annallaha, bukankah engkau mengetahui Muhammad bahwasanya Allah Ah, Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, kurang lebih begini ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami ya, Bapak sekalian. Oke, Paham, Ustaz. tetapi orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian ya, zaman Nabi dulu itu suka mengungkit-ungkit masalah nasakh ini, ya. Ya, selalu mengungkit-ungkit. Kenapa ada ayat yang dihapus? Ya kan? Tidak lain mereka mengungkit ini hanya karena kekufuran, hanya karena keingkaran mereka. Ya. Orang-orang Yahudi mengingkari ya adanya ayat-ayat yang dinasakh. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka ingkar kepada kenabian Nabi Isa, mereka ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad. Karena keduanya datang, ya, ketika Nabi Isa datang, ketika Nabi Muhammad datang, mereka membawa kitab yang diturunkan Allah untuk mengubah sebagian dari hukum-hukum Taurat. Makanya dia tidak suka. Ya, makanya orang Yahudi itu ketika datang Isa membawa Injil, itu merubah sebagian isi kitab kitab Taurat. Begitupun Muhammad merubah sebagian isi kitab Taurat, menasahkan, mengganti, akhirnya ya mereka tidak suka karena keingkaran dan kekufuran mereka. Oke, ayat 107. Kita masuk ayat 107. Siapa nih? Alam ta'lam anna Allah. Yo, Ibu boleh Is saya bisa coba nih Pak Ibu Is. Ustadz? Baik. Ya, silakan Apakah Bu. suara suara saya terdengar Pak Ustadz? Kan Suaranya terdengar? terdengar jelas. Oke. Baik. Terdengar. Terdengar Soalnya jelas. ya soalnya tadi laptopnya sedikit bermasalah. Baik dicoba Pak Ustadz. Bismillahirrohmanirrohim. Alam ta'lam annallaha lahu. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasannya Allah baginya mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidakkah kalian dan tidak ada bagi kalian pelindung selain Allah dan tidak ada penolong. Oke, Masya Allah. Sudah bagus Bu ya. Oke, saya coba baca ya yang ayat ketiganya. Coba lihat Bapak Ibu. Ayat ketiga saya baca. Am turiduna. Ataukah, ya kan? Teman ya. Ataukah eh, turidu, kalian menginginkan, ya, dari kata uridu ini menginginkan, turiduna, ataukah kalian menginginkan, an di sini diartikan untuk, ya. Ataukah kalian menginginkan untuk meminta, tas'alu itu meminta, ya, tas'alu untuk kalian meminta kepada Rasul kalian, ya, sebagaimana kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa telah diminta sebelumnya. Ya, sebentar kita jelaskan. Ataukah kalian menginginkan untuk meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa sebelumnya juga diminta oleh kaumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani, dan barang siapa yang mengganti dari kata badal, haji badal kan?
Dan barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan. Nah, gitu maksudnya ya. Mengganti kekufuran dengan keimanan artinya apa? Menukar keimanan mereka dengan mengambil kekufuran. Itu maksudnya. Faqad dollah, maka sungguh dia sesat. Nah, dollah itu kan dia telah sesat. Ya, ini sebenarnya 3 huruf. Ya, dolalah sama dengan fa'ala, sama dengan abada, cuma dia dolalah, lamnya 2 digabung menjadi tasydid. Dolah, maka sungguh dia telah sesat sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Telah sesat dari jalan yang lurus. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ayatnya, 2 ayat. Nah, kita lihat ya. Oke, yang pertama, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Bukankah kamu mengetahui, atau apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah miliknya? Nah, lebih cocok ini lahu miliknya. Oh, miliknya. Miliknya kerajaan di langit dan di bumi. Miliknya kerajaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian, ya, dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah satupun pelindung. Wali ini pelindung, wala nasir, dan tidak pula seorang penolong, dan tidak pula penolong. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini memberi petunjuk kepada hamba-hambanya Pelindung. bahwa karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, ini menjadi petunjuk kepada kita semua bahwa dialah yang mengatur semua makhluknya. Karena dia memiliki semuanya. Allah lah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Maka Allah lah, dialah yang berhak mengatur semua makhluk menurut yang Allah kehendaki. Ya, apa itu? Dia menciptakan, dia menetapkan hukum, ya, dia membahagiakan manusia hambanya. Bahkan Allah juga yang memberikan celaka bagi hambanya menurut siapa yang Allah kehendaki. Ya, maka selain Allah, ya, tidak bisa kita menjadi cari pelindung dan penolong kecuali hanya kepada Allah. Kata Allah, wa ma lakum, tidak ada bagi kalian selain Allah satupun pelindung dan tidak pula seorang penolong bagi kalian kecuali Allah. Kenapa? Karena dialah yang memiliki kerajaan semuanya, segala yang di langit dan di bumi. Kemudian kata Allah, am turiduna an tas'alu rasulakum, ataukah kalian menginginkan untuk meminta Rasul kalian sebagaimana Musa sebelumnya diminta? Melalui ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah melarang kaum mukmin, ya, untuk banyak bertanya kepada Nabi SAW. Ini tas'alu bisa meminta atau bertanya, ya. Ya, bisa meminta atau bertanya. Dari kata soal. Ini kan dari bahasa Indonesia, soal. Soal itu kan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Soalu, soal atau pertanyaan. Tas'alu, mereka bertanya. Atau mereka meminta. Boleh diartikan gitu. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal-hal yang belum terjadi, ya. Sebagaimana ahli kitab pernah meminta kepada Rasul untuk menurunkan kitab dari langit, ya. Ya, sesungguhnya mereka telah meminta Musa dulu, ya, yang lebih besar dari itu, ya. Bagaimana mereka mengatakan su'ila Musa, namanya meminta untuk diperlihatkan Allah secara jelas, ya. Kemudian mereka disambar petir, ya, karena kezaliman mereka. Jadi diriwayatkan Bapak Ibu sekalian dari Ibnu Abbas, pernah ada 2 orang Yahudi itu bertanya kepada Rasul, "Hai Muhammad, datangkanlah kepada kami satu kitab, ya, yang engkau turunkan dari langit kepada kami untuk kami baca, ya, dan alirkanlah buat kami sungai-sungai, niscaya kami akan mengikutimu, niscaya kami akan percaya kepadamu." Ya,
Maka Allah menurunkan firman-Nya ayat ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ya. Jika kalian menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dulu sebelumnya itu diminta oleh kaumnya. Ya. Nah, ini dia Bapak sekalian ya. Bagaimana Musa dulu ya pernah diminta oleh kaumnya untuk diperlihatkan Allah secara jelas. Ya. Bahkan kata kaum Nabi Musa, lan nu'mina hatta lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Nabi Muhammad ya sampai kami melihat Allah dengan jelas. Coba bayangkan Bapak, ya. Ini permintaan kaumnya. Mereka tidak beriman sampai melihat Allah dengan jelas. Ini permintaan mereka. Akhirnya di ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk banyak bertanya ya untuk sesuatu yang sesuatu yang belum jelas. Ya, makanya ayat ini turun. Kemudian kata Allah, "Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, maksudnya apa? Membeli kekufuran dengan menukarnya atau menggantinya dengan iman, ya, maka kata Allah, dialah benar-benar telah menyimpang. Dia telah berpaling dari jalan yang lurus. Berpaling maksudnya berpaling dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus, maksudnya dia menuju kepada kebodohan, dia menuju kepada kesesatan. Demikianlah orang-orang yang menyimpang yang dimaksud seperti permintaan yang aneh ya oleh orang-orang Yahudi ya, mereka meminta melihat Allah. Ini kan permintaan yang aneh, permintaan yang mustahil ya kan? Nabi Musa saja ya hendak meminta mau melihat wajahnya Allah, kemudian ya dia dibuat pingsan oleh Allah karena melihat cahaya yang jelas, cahaya yang sangat terang ya. Apatah lagi ini umatnya meminta hal yang aneh-aneh seperti orang-orang Yahudi ya zamannya Nabi Musa dulu kaumnya yang meminta untuk melihat Allah. Ya ini dia. Ya, orang yang seperti ini kata Allah, dia menukar keimanannya kemudian mengganti dengan kekufuran. Kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Oke. Baik. Eh siapa nih yang mau ayat 109? Ayo. Ada yang mau Bapak Ibu? Ayat 109. Waddah. Waddah itu dari kata mawaddah. Ayo. Panggil Ustadz. Oke, Masya Allah. Silakan Bu. Waddah kathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasyirum mim ahlil kitab. Wadda dan ingin kebanyakan dari ahli kitab lau yaruddunakum mimba di. Boleh dibalik maknanya, Bu. Boleh dibalik maknanya. Kebanyakan dari ahli kitab menginginkan. Nah, itu boleh. Kebanyakan dari ahli kitab menginginkan ya, sekiranya yaruddunakum okay. Mereka dapat mengembalikan kalian min dari ba'di sesudah imanikum keimanan kalian kepada kufaron kepada kekafiran. Menjadi kafir hasad iri dengki min indi anfusihim mimba dari sisi mereka diri mereka dan dari sesudah mata bayyana lahumul haq sesudah jelas
Ya, sesudah Langsung aja, Bu. apa yang Sesudah jelas jelas, ya, apa yang jelas bagi lahu mereka, bagi mereka ya hak benar. ya, kebenaran bagi mereka. Sesudah jelas kebenaran bagi mereka. Oh, dibalik ya Ustadz. Ya, betul. Kebenaran bagi mereka. Kebenaran bagi mereka. Fa'fu, Fa'fu maka biarkanlah kalian fa'fu afwan. Maafkanlah. Maafkan. Biar kata afwan. Maafkanlah. maafkanlah. Wasfahu. Wa'fu wasfahu hatta Ya. ya'tiyallah bi amri, Amri. maka maafkanlah Ya. dan wasfahu Berlapang dadalah. berpalinglah. Berlapang dadalah. Dadah. Oh, Gitu. berlapang dadalah. Ya. Sehingga Oke. Allah mendatangkan dengan perintahnya. Oke. Amri di sini boleh perintah, boleh keputusan. Ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Oh, keputusannya. Ya. Innallaha Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Segala sesuatu. Masya Allah. Tinggal dibalik, Bu. Masya Allah, luar biasa, Bu. Tinggal dibalik sedikit tadi ya. Oke, saya sedikit ini perbaiki. Bisa dilihat, Bu ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi. Ini dibalik. Menginginkan kebanyakan dari ahli kitab. Boleh dibalik. Kebanyakan dari ahli kitab menginginkan, ya kan? Lau yaruddunakum. Sekiranya, ya kan? Sekiranya mereka mengembalikan kalian. Raddun ini mengembalikan ya. Sekiranya mereka bisa mengembalikan kalian sesudah iman kalian, sesudah keiman. Maksudnya mengembalikan kalian sesudah iman kembali lagi kepada kafir. Itu maksudnya. Ya, mengembalikan kalian sesudah keimanan kalian kufaron, menjadi kafir. Nah, itu kan menjadi kafir hasadan. Hasad kan ini hasad. Boleh ditambahkan dalam kurung. Disebabkan karena hasad. Nah, gitu. Kenapa mereka menginginkan kalian menjadi kafir? Disebabkan karena hasad. Dalam kurung tambahkan artinya. Dikasih tambahan arti. Disebabkan karena hasad dari sisi diri-diri mereka. Oke. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sesudah jelas, langsung aja. Min dengan ma tidak usah diterjemahkan. Sesudah jelas kebenaran bagi mereka. Oke, ya. Maka kata Allah, fa'fu, maka maafkanlah kalian, wasfahu, dan berpengaruhlah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Bi di sini tidak usah diterjemahkan. Ada dulu kan kaidahnya, tidak semua kata dasar bisa diterjemahkan langsung, tapi dia itu sepaket dengan ya'tiya bi. Mendatangkan ya'tiya bi itu satu paket. Jadi langsung saja, hingga Allah mendatangkan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat ini Allah memperingatkan hamba-hambanya yang mukmin agar selalu waspada dengan tingkah-tingkah laku orang kafir dan dari kalangan ahli kitab. Ini dia sekalian ya. Ibnu Abu Hatim ya, dalam kitab tafsir meriwayatkan bahwa dalam Ka'ab Ibnu Ashraf ya, seorang penyair Yahudi ya. Ini penyair Yahudi Bapak sekalian selalu sering menghina Nabi ya melalui syair-syairnya ya. Kemudian diturunkan firman ini ya karena mereka dengan syair-syairnya itu hendak mengembalikan ya orang-orang mukmin di sekitar Nabi ketika itu kepada kekufuran setelah mereka beriman. Maka Allah beritahukan permusuhan
orang-orang ahli kitab terhadap mereka. Ya. Juga diberitahukan bahwa di dalam hati orang-orang ahli kitab yang di zaman Nabi dulu itu adalah ada kedengkian. Ya. Padahal mereka sudah mengetahui, ya, sudah datang kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran. Sudah datang kepada mereka Al-Quran ketika itu. Ya. Maka kata Allah, kalau ada orang-orang ahli kitab seperti ini, maka maafkanlah dia. Berlapang dadalah. Ya. Sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita bawa dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ada kisah misalnya, ya, ada seseorang keluarga yang Nasrani, ya kan, Nasrani. Kemudian kebetulan anaknya dia bergaul dengan orang-orang yang lingkungan orang-orang mahasiswa agama Islam misalnya. Kemudian karena dia selalu diskusi sama mahasiswa yang beragama Islam, akhirnya Allah memberi hidayah kepada mahasiswa yang Nasrani ini misalnya, ya kan, memberi hidayah. Kemudian dia mengatakan keinginannya kepada keluarganya untuk masuk Islam. Akhirnya keluarganya marah, keluarganya dengki, marah kepada anaknya, kemudian anaknya diusir misalnya. Ya, dan ini pernah terjadi. Ya, anaknya kemudian keluar dari rumah, ya kan, kemudian keluar dari rumah mengambil keputusan untuk masuk Islam ketika itu. Maka ayat ini bisa saja terjadi, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Orang-orang ahli kitab, orang Nasrani ternyata, ya, dari kasus ini itu terus berusaha membujuk si anaknya yang mahasiswa tadi yang sudah dapat hidayah masuk Islam untuk berusaha mengembalikan mereka, ya, dari keimanan mereka menuju kekafiran kembali. Dan ini yang terjadi, ini yang terlihat secara nyata, ya, bagaimana mereka berusaha membujuk anaknya, ya, mereka berusaha untuk menjanjikan harta, ya, supaya anaknya mau kembali. Nah, ternyata ayat ini terbukti bahwa sekarang untuk zaman sekarang juga terbukti, apalagi zaman Nabi dulu. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Mereka ingin sekiranya mereka bisa mengembalikan, ya, sesudah keimanan kalian menjadi kafir kembali. Ini keinginan mereka. Kenapa? Karena mereka dengki, mereka tidak mau kalian masuk kepada Islam. Ini dia. Ya, maka mereka sangat ingin kalian bisa dikembalikan menuju kepada kekafiran. Makanya orang tua yang mendapati anaknya masuk Islam misalnya, maka segala cara digunakan untuk bisa mengembalikan dia kepada kekafiran. Padahal kata Allah, min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana, sesudah jelas bagi mereka kebenaran. Walaupun anaknya sudah menjelaskan bahwa Islam itu benar, ya. Kalau seperti ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, fa'fu, maafkanlah dia. Nah, maafkanlah. Indah dari kata afwan, ya kan? Ya, sering kita dengar afwan, ya. Fa'fu, maafkanlah dia. Ya. Was'ahu, berlapang dadalah. Hatta ya'ti Allah bi'amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa keputusan Allah? Bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa jadi, ya, dengan kondisi anaknya sudah keluar dari ahli kitab, keluar dari Nasara, masuk Islam, kemudian ayahnya terus dinasihati, ayahnya terus didakwahi. Bisa jadi datang keputusannya Allah, ayahnya, ibunya juga masuk kepada Islam. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Ya kan? Banyak terjadi. Contohnya siapa? Ya, Ustadz Felix Xiao. Ya, mungkin kita dengar ya. Ustadz Felix Xiao itu keluarganya sedikit demi sedikit itu masuk ke dalam Islam. Ya kan? Padahal dulunya dia kafir. Coba bayangkan Bapak sekalian. Inilah ayatnya yang terbukti dari Allah. Bukan hanya zaman Rasul, kita tarik pada kehidupan kita sekarang juga terjadi. Kata Allah, maafkanlah, berlapang dadalah, karena hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai kapan kita bermaafkan dia? Sampai kapan kita berlapang dada? Sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusan bahwasanya Allah juga memberikan hidayah kepada keluarga kita yang masih Nasara,
keluarga kita yang masih kafir untuk masuk kepada agama Islam. Ini maksudnya. Karena kata Allah, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah boleh saja ya membalikkan kekufuran seseorang menjadi keimanan. Allah boleh saja seperti itu. Ya, maka maafkanlah dia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, sibukkanlah. Nah, ini kan, kalau ada seperti itu Bapak Ibu sekalian, ada orang ya, yang berusaha membujuk kita masuk ke dalam agama Nasrani, berusaha mengajak kita kepada kekafiran, ya, sesudah kita beriman misalnya, maka ayat selanjutnya Allah mengatakan, sibukkanlah diri-diri kita dengan kebaikan. Ya kan? Kalau kita sudah beriman, sibukkan diri-diri kita dengan kebaikan. Maka kata Allah, wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat, ya kan? Wa atuz zakah, dan tunaikanlah Tunaikanlah zakat. zakat. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kata Allah, dan apa yang kalian kerjakan, wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian kerjakan li anfusikum, untuk diri-diri kalian, Kalian. min khairin. Min di sini Bapak Ibu diartikan berupa ya. Kebaikan. Ya. Dan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, boleh juga dari kebaikan ya, berupa kebaikan, tajiduhu indallah. Dari kata jid itu dapat, mendapati. Tajiduhu indallah itu bermakna kalian tajiduhu kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Nah, gitu ya. Tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Saya ulang ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian terhadap, boleh juga apa yang kalian kerjakan. Bapak sekalian ya, kalau ada orang-orang Nasoro ya, berusaha membujuk anaknya untuk kembali kepada kekufuran setelah keimanan, maka maafkanlah dia. Berlapang dadalah, tunggu saja sampai datang keputusannya Allah. Ya kan? Nah, apa itu keputusannya Allah? Ya, boleh jadi keputusan Allah, keluarga kita yang tadinya Nasoro, ahli kitab, akhirnya diberikan juga hidayah oleh Allah ikut kepada agama Islam. Nah, ini dia. Ya, atau keputusan Allah yang lain. Bisa jadi Allah menghancurkan mereka. Ya, tidak usah kalian jengkel, tidak usah kalian marah, tidak usah kalian membalas ya tipu daya mereka, tapi maafkan saja. Tunggu sampai datang keputusan Allah. Boleh jadi Allah juga memberikan hidayah sehingga mereka masuk kepada Islam, atau boleh jadi Allah semakin menyesatkan mereka dan Allah semakin menghancurkan mereka. Boleh jadi seperti itu. Ya kan? Ya, tunggu saja keputusan Allah. Dan selain menunggu keputusan Allah, kita juga menyibukkan diri kita dengan kebaikan. Kata Allah, lakukan terus salat saja. Ya, tunaikanlah zakat, teruslah berzakat. Karena wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya, karena apa yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian, kebaikan berupa kebaikan, maka kalian akan mendapatkannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Kalian akan mendapatkan balasannya, kata Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Oke, selanjutnya. Siapa nih yang mau? Ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata. Boleh coba Pak Ustadz? Boleh Ya, coba Pak boleh, Ustadz? silakan. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum.
itu angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaran kalian jika kalian orang-orang yang benar. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waqulu, dan orang-orang Yahudi juga mengatakan, mereka mengatakan, orang-orang ahli kitab tadi mengatakan bahwa la yadkhulal jannata, ya kan? Apa namanya? La yadkhulal jannata, tidak Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga masuk kecuali surga. kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Kecuali dia adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dia perkataan mereka, kata Allah, tilka amaniyuhum. Itulah amani. Amani itu adalah angan-angan. Angan-angan. Ya. Itulah angan-angan mereka. Kul, katakanlah Muhammad, hatu burhanakum. Hatu itu bermakna buktikanlah. Ya. Buktikanlah kebenaran kalian, burhan kalian. Burhan itu boleh diartikan kebenaran. Buktikanlah kalian kebenaran kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ya, inilah angan-angan orang-orang ahli kitab, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana angan-angan mereka dahulu, ya, sudah pernah disampaikan, ya. Angan-angan mereka dahulu mengatakan, Qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Ya kan, in kuntum shodiqin. Ini mirip-mirip nih. Kata mereka dahulu, ya, kata Allah, sungguh jika bagi kalian, ya, negeri akhirat di sisi Allah secara khusus, ya, mereka mengatakan akhirat surga itu Allah ciptakan hanya khusus untuk kita saja. Nah, jadi ini mirip dengan ayat ini. Mereka mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan memasuki surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya kan? Sama dengan ini. Nah, sama dengan ini bahwa mereka mengatakan apa namanya, negeri akhirat itu hanya diciptakan secara khusus di sisi Allah hanya untuk mereka, min dunin nas, dari selain manusia. Artinya selain manusia tidak ada yang masuk surga kecuali golongan Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini adalah kata Allah, tilka amaniyuhum. Ini adalah angan-angan mereka. Kalau memang benar, in kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar, ya, kul hatu burhanakum, ya, buktikan kebenaran kalian, buktikan yang kalian katakan itu, ya. Kalau memang kalian benar, buktikan itu, ya, sebagaimana mereka dahulu, ya, ketika mengatakan negeri akhirat itu secara khusus diciptakan untuk kalian, kata Allah, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut, maka mintalah kematian. Dulu kan begitu kan, mintalah kematian. Kalau memang kalian benar akhirat itu diciptakan untuk kalian, surga itu hanya untuk kalian, cepat-cepat minta mati supaya kalian bisa masuk surga. Ya kan? Sama dengan ayat ini, kalau kalian benar-benar mengatakan bahwa kalian tidak masuk surga kecuali hanya orang Yahudi Nasrani, buktikan kebenaran kalian. Ya, in kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Maka kata Allah, bala, bukan demikian. Kata Allah, tidak demikian, bala. Tapi sebalik kata Allah, man aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan. Aslama ini Bapak Ibu sekalian, wasannya sama dengan yang 3 huruf. Anfaqo, anfaku, aslama, aslamu, ya kan? Nah, sama. Berserah diri. Ya kan? Sama tadi, sodikun, sodikin, yadkhula, ya'budu, sama ya'budu. Karena aslama itu boleh berarti berserah diri, boleh berarti berislam. Berislam kan berarti kita menyerahkan, ya kan? Oke. Kata Allah, bukan demikian. Ya, bukan demikian seperti yang dikatakan orang Yahudi di atas, bahwa mereka tidak masuk surga kecuali orang. Tidak demikian. Tetapi barang siapa yang menyerahkan wajahnya, maksudnya menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, lillahi,
menyerahkan dirinya untuk Allah, Allah. wa huwa muhsin, dan dia Dia berbuat berbuat kebaikan, baik. berbuat baik, falahu, maka baginya Baginya ruhu, pahalanya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Nah, jadi ini yang benar, tidak seperti yang mereka katakan di atas, bahwa orang Yahudi, Nasrani yang hanya masuk surga. Yang benar adalah siapa yang menghadapkan kepada Allah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, siapa yang mengabdikan, menyembah kepada Allah, itu maksudnya menghadapkan wajahnya, maksudnya menyerahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Selain beribadah, dia juga berbuat baik. Wa huwa muhsin. Maka kata Allah, baginya adalah ada pahala di sisi Tuhannya. Nah, ini dia yang benar. Orang yang demikian, yang menyerahkan wajahnya di sisi Allah, kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada Mereka ketakutan tidak atas khawatir. mereka dan mereka tidak bersedih. Tidak ada ketakutan. Apa maksudnya ketakutan? Ketakutan menghadapi tentang hari kiamat, ketakutan azab kubur, ketakutan padang mahsyar, ketakutan saat dicabut nyawa, itu namanya al-khauf. Ketakutan, kekhawatiran seseorang menghadapi akhirat. Kemudian yahzanun, kesedihan. Kesedihan itu adalah kekhawatiran seseorang, ya, kekhawatiran seseorang ketika meninggalkan dunia, meninggalkan anak cucunya, dia sedih. Meninggalkan anak cucunya, meninggalkan apa yang dimakan anaknya, ya, bagaimana kehidupan anaknya selanjutnya, itu namanya kesedihan. Jadi orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik kepada Allah, maka dia dapat pahala di sisi Tuhannya, dan di akhirat nanti tidak ada ketakutan baginya. Dan mereka tidak bersedih ketika mereka di sakaratul mautnya meninggalkan anak cucunya di belakang. Dan dia tidak takut dengan hari kiamat yang akan menimpanya. Oke, kita lanjut ya. Halaman selanjutnya. Oke, halaman selanjutnya. Halaman 18. Oke. Siapa nih yang mau menerjemahkan? Ya, ini agak pendek, agak panjang ya. Agak Panjang panjang nih, Ustaz. sebenarnya. Tapi tidak ada satupun warna hitam. Insya Allah mudah kok. Ada warna hitam ya, ada satu. Laisa itu tidaklah. Diartikan tidaklah. Laisa. Ayo, siapa nih? Wa qalatil yahudu. Ya. Bunda ya Ustadz. Bunda coba. Boleh. Ibu Egisti ya. Masya Allah. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Dan dan berkata orang Yahudi, laisa itu tidak memiliki ya Ustadz. Ya, betul. Tidaklah. Tidaklah. Ya. Dan berkata orang Yahudi, tidaklah orang Nasrani Di atas. tidaklah orang Nasrani itu atas sesuatu. Di atas. Nah, sebentar dijelaskan. Di sini Bu, berada di atas sesuatu dalam kurung, sesuatu yang benar. Gitu. Sesuatu yang benar, Ustaz. Betul. Wa qalatin nasara. Ya. Dan berkata orang Yahudi, tidaklah orang Nasrani itu Tidaklah orang Yahudi itu. Tidaklah orang Nasrani. Yahudi itu. Dan berkata orang Nasrani, tidaklah orang Yahudi, sebaliknya kan? Tidaklah orang Yahudi. Ini wakola dan berkata orang Yahudi tidak memiliki
orang Nasrani itu atas segala atas sesuatu yang benar. sesuatu yang benar. Jadi gimana Ustadz? Orang Oke, sebentar Bu. Sebentar saya rapikan. Bentar. Kita lanjut dulu Bu. Wahum. Jadi begini Bu, maknanya begini Bu. Saya ulang ya. Wa qalatil yahudu. Orang Yahudi berkata, ingat pelakunya dulu disebutkan. Ya kan? Pelakunya dulu baru perbuatannya. Orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara. Tidaklah orang-orang Nasrani itu ala syai'in dalam kurung berada di atas syai'in sesuatu yang benar. Nah, gitu. Tidaklah orang-orang Nasrani itu berada di atas sesuatu yang benar. Maksudnya tidak mempunyai pegangan. Gitu. Kemudian, waqalatin nasara, sebaliknya, dan orang-orang Nasrani berkata, laisatil yahudu. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu yang benar. Maksudnya tidak berada dan mempunyai pegangan. Gitu. Oke, bisa Bu? Iya Oke, Ustadz. silakan. Jadi Silakan dilanjut. orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak memiliki sesuatu yang benar, dan orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi juga tidak memiliki sesuatu yang benar. Oke. Nah, gitu ya Ustadz. Wahum yatslunal kitab Lunal kitab pada Padahal- mereka Oke. Mereka membaca Membaca kitab. kitab. Kadzalika. Kadzalika demikianlah seperti demikianlah qala berkata qala lazi orang-orang yang Sini Bu, seperti itulah. Nah, seperti itulah. Orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak mereka mengetahui berkata. seperti ucapan mereka. Ya, betul. Oke, lanjut Bu. Fallahu, Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Oke. Yaumil Pada kiamat. apa yang mereka di dalamnya berselisih. Khilaf. Ya, indah kata khilaf, berselisih kan? Yakhtalifun, berselisih. Ini sebenarnya sudah bahasa Indonesia. Tentang apa mereka di dalamnya perselisihkan. Ya, perselisihkan, boleh. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu. Oke, ini ala syai'in, ini sebenarnya bisa ditahu maknanya kalau kita membuka buku tafsir. Ya kan? Nah, makanya salah satu caranya ya, setelah kita terjemahkan kata demi kata, kita rapikan, kita buka Al-Quran terjemahan, kemudian kita lihat apa maksudnya ini di tafsir. Nah, itulah pemahaman yang benar dari suatu ayat. Ini tahapan-tahapannya. Kita lihat ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, adalah perselisihan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari dulu. Dari dulu selalu mereka berselisih Bapak Ibu. Apa perselisihan mereka? Orang Yahudi berkata, laisatin nasor. Orang Nasrani itu tidak punya satu pegangan apapun. Tidak ada pegangannya. Ya, artinya mereka tidak masuk surga. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka laisatin nasor ala syai'in. Orang Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu yang benar, tidak ada pegangannya. Sebaliknya, Nasrani juga membantah orang Yahudi. Apa kata orang Nasrani?
wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Ya, bahwa orang Yahudi itu juga tidak ada pegangannya. Orang Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu yang benar. Ya, padahal kata Allah, wahum yatslunal kitab. Padahal mereka orang Yahudi dan Nasrani itu membaca kitab. Mereka diturunkan Taurat, mereka diturunkan Injil. Oleh karenanya, perseteruan antara Yahudi dan Nasrani ini sejak dulu, Bapak Ibu. Ya, bagaimana ya Paulus dulu ya, ketika masih Yahudi mereka menangkap dan membunuh orang Nasoro, kemudian dia sadar ya, dan masuk menjadi Nasrani, kemudian lalu jadi Rasul. Ketika itu diangkat menjadi Rasul oleh kaumnya. Jadi persetujuan ini dari dulu ya. Hanya saja ya, meskipun mereka berseteru, mereka tetap bersepakat untuk bermusuhan dengan Islam ya, karena mereka memang dari dulu tidak cocok ya. Yahudi berkata Nasrani tidak punya pegangan masuk neraka karena Nasrani itu mengatakan menurut mereka Nabi Isa itu adalah anak zina, ya kan? Mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dulu ya itu berani mengatakan bahwa mereka lah yang membunuh Nabi Isa. Ya, ada ayat itu. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Ya, ayat ini menerangkan sebab-sebab orang Yahudi itu mendapatkan kekutukan ya dan kemurkaan Allah karena ucapan mereka. Apa ucapan mereka Bapak sekalian? Inna, sesungguhnya kami qatalnal Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Rasulullah, Rasul Allah. Kemudian kata Allah, wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lakum. Tetapi Allah menyerupakan seseorang menjadi Nabi Isa, kemudian dia membunuh itu. Siapa itu? Muridnya Nabi Isa. Muridnya Nabi Isa yang kemudian dialah yang dibunuh, dialah yang disalib. Nah ini dia Bapak sekalian ya. Orang Yahudi dahulu berkata Nasrani tidak punya pegangan karena Nasrani itu Tuhannya adalah anak zina, ya kan? Makanya mereka berani mengatakan bahwa mereka membunuh Isa alaihissalam. Ini kebanggaan mereka. Ketika mereka membunuh Nabi Isa, mengatakan mereka membunuh Isa. Sebaliknya orang Nasrani juga berkata orang Yahudi itu bagaimana mau masuk surga? Ya, sementara mereka meyakini Tuhan mereka adalah anak zina. Jadi ini adalah kontradiktif. Padahal mereka dua-duanya Nasrani dan Yahudi itu membaca kitab Allah. Ya kan? Mereka mendapati Taurat, mereka membaca Injil, ya. Bahkan mereka mengetahui di kitab-kitab tersebut tentang adanya Nabi Muhammad. Mereka tahu, tapi mereka tinggalkan. Ya. Maka kata Allah, kadzalika qala allazina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itulah atau demikianlah orang-orang yang mereka tidak mengetahui berkata. Nah itu dia, begitu cara menerjemahkan. Ini dulu baru berkata. Seperti itulah orang-orang yang tidak mengetahui berkata seperti perkataan mereka. Okay. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang tidak mengetahui di sini Bapak Ibu? Siapa yang dimaksud? Yaitu ahli kitab. Bukan. Orang Ahli kitab kan Yahudi dan orang Nasrani. Bukan. Jadi kan dikatakan seperti itulah orang-orang yang tidak mengetahui berkata, seperti perkataan orang-orang mereka ini, maksudnya perkataan orang Nasrani dan Yahudi. Terus siapa yang dimaksud alladzina la ya'lamuna? Oke, kita lihat Bapak sekalian. Siapakah yang dimaksud orang yang tidak mengetahui di sini, yang dianggap omongannya seperti perkataan mereka, maksudnya seperti perkataan orang Yahudi dan Nasrani di atas, yang omongannya ngelantur, ya kan? Yang omongannya tidak masuk akal. Siapa itu? Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab itu sama saja
dengan perkataan mereka dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak membaca kitab atau tidak tahu tentang kitab. Gitu. Nah, ada sebagian dari golongan orang Yahudi dan Nasrani itu yang tidak tidak paham dengan isi Alkitab. Dia ikut-ikutan saja. Gitu ya. Ada yang mengatakan, artinya orang yang tidak mengetahui ini, ya meskipun mereka sesuku dengan orang Nasrani, sesuku dengan orang Yahudi, tapi mereka tidak mempelajari kitab, ya kan? Maka mereka ini sama saja. Perkataan mereka dengan orang Yahudi di atas, dan orang Nasrani, dan omongannya ngelantur, sama-sama ngelantur. Artinya tidak ada fungsinya sama sekali. Mereka membaca kitab atau mereka membaca kitab, ya sama-sama tidak ada dampaknya, ya kan? Karena di kitab tersebut dikatakan ada Muhammad, tapi mereka tidak mau mengakui. Artinya orang-orang Yahudi Nasrani yang membaca kitab sama saja dengan perkataan mereka. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud alladzina la ya'lamuna sini, orang-orang yang mengetahui adalah orang-orang musyrikin Arab. Nah, ini yang benar. Ya. Orang-orang musyrikin Arab itu seperti itulah perkataannya orang-orang musyrikin Arab yang tidak mengetahui berkata seperti perkataan mereka orang Yahudi Nasrani. Ya. Apa perkataan mereka? Mereka orang musyrikin Arab mengatakan Muhammad itu tidak punya pegangan yang benar. Ya. Makanya mereka menyesatkan Nabi Muhammad seperti perkataannya orang Nasrani dan Yahudi. Maka kata Allah, "Fallahu yahkumu bainahum." Maka Allah ya menghukumi kalian. Ya, maka Allah memberikan hukum di antara mereka, memberikan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat, ya, pada apa yang mereka dulunya berselisih di dalamnya. Ini dia. Lalu Allah menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Kalau tunjukkan ternyata di hari kiamat nanti, ya, yang masuk surga justru orang Islam. Adapun orang musyrikin dengan berbagai modelnya, baik itu dia Yahudi, baik itu Nasrani, baik dia Majusi, baik dia ateis misalnya, ataupun orang musyrik Arab, maka semuanya sama-sama ya dilaknat oleh Allah. Yang masuk surga hanya Islam, orang Islam saja. Maka ini yang benar. Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifun. Maksudnya Allah menghukumi mereka pada hari kiamat berdasarkan apa yang mereka perselisihkan. Nah, ya. Kurang lebih seperti itu Bapak sekalian. Oke, selanjutnya. Ini cukup panjang, saya baca ya. Iya, Ustaz. Waman azlamu. Dan siapakah yang lebih zalim? Ya kan? Siapakah yang lebih zalim? Ya. Mimman mana'a masajid Allah, dari orang yang melarang, ya kan, masjid-masjid Allah untuk diingat di dalamnya namanya. Oke, kalau lebih begitu cara memaknainya. Sebentar saya rapikan. Dan siapakah yang lebih zalim? Azlama itu yang lebih zalim, sama dengan akbar. Kenapa dikatakan akbar? Karena lebih besar, maha besar, ya kan? Azlam lebih zalim. Nah, itu kan. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya? Oke, saya rapikan ya. Oke, saya rapikan. Nah, di sini dikatakan, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalangi, ya, menghalangi untuk disebut nama Allah di dalam masjid-masjid Allah. Nah, gitu dia. Atau juga boleh begini. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya Allah. Nama Allah. Oke, ya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya. Siapa yang lebih zalim? Orang menghalangi dan orang dan yang berusaha menghancurkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu adalah, ya, tidaklah mereka itu ya
bagi mereka, maksudnya tidak pantas bagi mereka ayyadakhuluha untuk memasukinya, Masuk ini untuk memasukinya illa khaifin, kecuali kecuali masuk sebagai orang-orang yang takut. Maksudnya kecuali dalam keadaan takut. Di sini kan khaifin ini kan isim fa'il. Kecuali dalam kurung sebagai orang-orang yang takut. orang yang takut. Maknanya sebentar kita lihat. Kita lihat. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia adalah kehinaan. Bagi di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. azab yang pedih. Yang besar, Azab yang pedih. yang besar Pak Ustaz. Ya, azab yang besar, betul. Iya. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat ayat ke 114, ya. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang untuk berzikir di masjid-masjid Allah. Ini maksudnya, ya. Intinya begitu, yang melarang seseorang untuk berzikir di masjid. Dan orang yang dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang berusaha merusak masjid-masjid Allah. Nah, maksudnya ini merusaknya, maksudnya merusak masjid Allah. Siapa yang lebih zalim dari mereka berdua ini? Orang yang menghalangi untuk berzikir di masjid Allah, dan orang yang berusaha, ini kan sa'i, dan kata sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil kan? Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Diartikan sa'i ini artinya berusaha, ya, berusaha. Oke, jadi berusaha atau berlari atau berjalan, bisa juga berjalan, ya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Nah, karena ini sambungannya dari yang sebelumnya. Menghalangi dan berusaha menghancurkan masjid-masjid Allah, menghalangi orang berzikir dan menghancurkan masjid-masjid Allah. Siapa yang lebih zalim dari mereka? Oke, sekarang kita lihat Bapak sekalian. Di sini dikatakan masjid-masjid Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kenapa dikatakan masjid-masjid Allah? Ya, ada dua maknanya. Yang pertama, ada yang mengatakan seluruh masjid, karena ini jamak. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang melarang masjid-masjid Allah, melarang orang untuk berzikir menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid Allah? Maksudnya seluruh masjid, ya, seluruh masjid ini, karena ayatnya ini umum, ya, diantaranya adalah mencakup Masjidil Aqsa, ya, maupun dan masjid-masjid yang lain, ya, sebagaimana dulu Masjid Aqsa, ya, pernah diserang, ya, oleh kerajaan Romawi, pernah diserang oleh kerajaan di Babilonia, ya, oleh Bukhtanasor dulu, ada kisahnya dulu, ya, sekitar tahun 70 sebelum Masehi, bahkan sekitar tahun 600 sebelum Masehi pernah beberapa kali diserang, bahkan sampai sekarang, ya kan, Masjid Al-Aqsa itu banyak diserang oleh orang-orang Yahudi, ya kan. Wasa'a fi khor, dan berusaha menghancurkannya, bukan hanya menghalangi tapi menghancurkan. Ada juga yang mengatakan masjid-masjid Allah di sini maknanya adalah Masjidil Haram. Ya, siapa yang menghalangi, ya, siapa yang lebih zalim dan orang yang menghalangi seseorang untuk berzikir di Masjidil Haram? Kenapa Masjidil Haram? Ini pendapat dari Thohir Ibnu Ashur, ya, seorang ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang zalim adalah musyrikin Arab, ya, yang melarang Nabi dan sahabatnya untuk beribadah di Masjidil Haram. Nah, ini maksudnya, ya. Makanya ulama kita cenderung yang dimaksud masjid-masjid Allah sini adalah Masjidil Haram, ya, yang adalah Masjidil Haram. Nah, kenapa jamak Bapak Ibu? Kenapa bukan Masjidullah? Kenapa Masajidullah? Kenapa di sini dijamakkan? Padahal yang dimaksud di sini, yang pendapat yang paling kuat oleh ulama kita adalah Masjidil Haram. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata jamak, masajid, masjid-masjid, adalah sebagai bentuk pengagungan. Allah mengagungkan Masjidil Haram karena di Masjidil Haram banyak area-area, banyak tempat-tempat kita bisa beribadah. Kita bisa beribadah di makam Ibrahim, kita bisa beribadah di Al-Hijr, ya, kita bisa beribadah di Ka'bah, betul enggak? Banyak tempat-tempat kita bisa beribadah. Makanya Allah mengatakan masajid Allah, masjid-masjid Allah. Nah, itu dia, ya. Ini luar biasa.
penjelasan para ulama kita ya. Makanya yang kuat adalah masajidallah Allahi ayyudzkara fiha ismu, maksudnya adalah menghalangi siapakah yang berzalim dari orang yang menghalangi untuk beribadah menyebut nama Allah di Masjidil Haram. Karena ternyata orang musyrikin itu Bapak-Ibu sekalian, orang musyrik Arab dulu pernah melarang Nabi dan para sahabat untuk sholat di Masjidil Haram. Ya, makanya setelah itu Allah mengatakan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, ya, maka ketika itu Rasul dan para sahabatnya menyerang Mekah. Kemudian Nabi SAW akhirnya menguasai kota Mekah. Maka kata Allah, ulaika, mereka itu orang-orang musyrikin Arab yang dulu melarang untuk menyebut nama Allah di Masjidil Haram, ya kan, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Maka kata Allah, mereka itu maka lahum, setelah Fathul Makkah, ya, mereka itu tidak pantas bagi mereka untuk memasuki Mekah. Nah, ini dia Bapak sekalian, tidak pantas bagi mereka. Kenapa? Karena mereka dulu berusaha menghalangi, mereka dulu berusaha menghancurkan. Maka kata Allah, mereka itu tidak pantas bagi mereka untuk memasukinya. Maksudnya untuk memasuki Masjidil Haram. Ya kan? Dan kalaupun mereka memasukinya, kecuali illa khaif, tidak pantas mereka masukinya kecuali mereka masuk dalam kondisi mereka sebagai orang-orang yang takut. Nah, ini terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat Fathul Makkah, ya kan, di mana ketika mereka diserang oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian mereka ketakutan, ya, mereka ketakutan, makanya dikatakan Nabi mengatakan man dakhalal masjidal haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia dalam keadaan aman, ya. Maka orang musyrikin Arab ketika Fathul Makkah, ya, menaklukkan kota Mekah, mereka masuk ke dalam Masjidil Haram dalam kondisi tunduk. Kenapa tunduk? Karena ketakutan, takut diserang oleh pasukan Nabi SAW. Kemudian wasa'a fi kharabiha, maknanya adalah dan berusaha menghancurkannya. Maksudnya apa Bapak sekalian? Berusaha merusak masjid-masjid Allah. Di antara merusak maksudnya Bapak Ibu sekalian, berusaha merusak di sini maksudnya berusaha merusak fungsi-fungsi masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk berzikir menyebut nama Allah. Ya, tidak boleh. Makanya tidak boleh kita menggunakan masjid untuk perdagangan. Makanya dilarang berdagang dalam masjid, ya kan? Ada hadisnya. Dilarang juga berpolitik dalam masjid. Ya, dilarang juga ini makna secara maknawi, ya kan? Misalnya orang-orang, ya, membahas tentang politik, kecuali pada zaman Rasul, ya. Zaman Rasul memang Rasul, ya, membicarakan tentang politik di masjid, ya, tetapi politik yang dimaksud adalah politik untuk memperjuangkan agama Islam, ya kan? Memperjuangkan kebudayaan Islam, menegakkan syariat Islam. Beda zaman sekarang, ya. Orang-orang menjadikan masjid untuk berpolitik, tetapi untuk mencari dunia, ya kan? Untuk supaya dia terpilih kembali. Ya, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Termasuk oleh ulama kita yang saya dapatkan tafsirnya adalah wasa'a fi kharabiha, ya, mereka berusaha untuk merusaknya, ya, atau menghancurkannya adalah merusak fungsi masjid yang tadinya untuk beribadah, berzikir. Mereka berubah fungsinya menjadi tempat politik, ya, tempat mencari suara, tempat perdagangan. Ini yang dilarang. Kata Allah, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka itu, ya, yang zalim tadi, ya, yang menghalangi Nabi dan sahabatnya untuk masuk ke Masjidil Haram untuk beribadah, ya, berusaha untuk merusak fungsi masjid, berusaha menghancurkan masjid, termasuk Masjidil Aqsa. Mereka itu kata Allah, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia itu kehinaan. Ya, kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena mereka telah berusaha merusak masjid, mereka berusaha menghalangi orang untuk beribadah. Bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat, walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang besar. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, siapa nih yang mau?
walillahil masyriq wal maghrib. Saya coba ya Ustadz. Silakan, Bu. Walillahi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullahi. Ya. Wa- Innallaha Tunggu Ustaz. Walillahi. Maksudnya innallaha wasi'un alim. Ya. Walillahi dan milik Allah al-masyriqu wal maghribu, timur dan barat. Ya. Fa'ainama, maka di mana saja tuwallu Ya. kamu menghadap, fathamma wajhullahi, disitulah wajah Allah. Innallah Ya. sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha Wasi'un, bukan sami'un, wasi'un alim. maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Innallaha Innallaha wasi'un alim. Oh, Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Oke. Baik. Oke, ayat ini khilaf di kalangan ulama Bapak Ibu sekalian ya. Apa khilafnya? Di sini dikatakan walillahi, ya, walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah atau milik Allah timur dan barat, ya. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemana saja kalian menghadap, ya, fathamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah, ya kan? Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dahulu, ini dahulu ya sekalian, dahulu orang boleh sholat menghadap kemana saja. Ya kan? Karena fa'inama tuwallu, kemana saja kalian menghadap, maka di situ wajah Allah. Artinya di mana saja kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Di situ kiblat, maka boleh kita dulu boleh orang sholat menghadap mana saja, ya. Lalu ternyata Allah mansuh ayat ini, ya, Allah ganti ayat ini dan harus menghadap ke kiblat, maka diturunkanlah perintah untuk menghadap ke kiblat. Oke, terus yang kedua, ya, ada yang mengatakan, ya, boleh menghadap arah mana saja sholat dalam kondisi khusus. Nah, dalam kondisi khusus. Apa itu kondisi khusus Bapak sekalian? Satu, kondisi ketika darurat. Misalnya tidak tahu arah kiblat, ya kan? Misalnya kita berada di suatu perkampungan, kita tidak lagi lowbat HP, tidak ada aliran listrik, kita tidak tahu arahnya, kondisi darurat. Kita sudah lihat, oh sudah asar ini, jam menunjukkan sudah jam 12 lewat, oh ini sudah zuhur, kita mau sholat, maka boleh kita sholat menghadap kemana saja. Ini maknanya fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam kondisi khusus, kondisi darurat, boleh kita menghadap kemana saja dalam sholat. Itu dia Mas kalian. Kemudian ketika kita tidak tahu arah kiblat, ya. Kemudian yang kedua, jika seseorang sholat sunnah, oleh ulama kita menjelaskan sholat sunnah di atas kendaraan, maka ada 3 pembolehannya. Yang pertama, misalnya kita sholat sunnah nih, ya, kita boleh sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan safar, ya, ketika sholat di qasar, ya, dalam keadaan safar, misalnya safar, kita boleh sholat sunnah. Ada juga yang mengatakan hanya perjalanan luar kota, ya, boleh sholat sunnah perjalanan luar kota meski tidak sampai jarak safar. Jarak safar kan ulama kita ada yang mengatakan minimal 80 km dari daerah kita, maka itu termasuk perjalanan safar. Jarak safar 80 km. Intinya perjalanan luar kota meskipun tidak sampai 80 km, boleh seseorang sholat sunnah di atas kendaraan. Ini namanya kondisi khusus. Boleh, ya, boleh. Ada juga membolehkan secara mutlak, tapi ini sholat sunnah.
ya. Tapi khusus untuk sholat sholat wajib, maka sebaiknya harus berhenti. Ya, seharusnya berhenti kendaraan, kemudian kita sholat, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, seperti di atas pesawat, ya kan? Kan nggak mungkin tuh di atas pesawat kita suruh pilotnya berhenti Tidur. dulu, saya mau sholat, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Maka boleh sholat kemana saja, tidak mesti menghadap, cukup duduk di tempatnya, kita tayamum kalau tidak ada air, kemudian kita langsung sholat, menghadap kemana saja, meskipun pesawatnya menghadap ke selatan, ya kan? Kalau belok, ya kan? Kalau belok kan menghadap ke selatan, menghadap ke utara, bukan menghadap ke barat, maka ya keadaan-keadaan ini kondisi darurat, ya. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan ulama kita bahwa maksud ayat ini adalah berkaitan tentang perubahan kiblat. Nah, maksud ayat ini adalah tentang perubahan kiblat. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan bagi Allah, milik Allah di timur dan di barat. Dan barat. Ya. Mungkin ini kurang lebih seperti itu ya. Dulu kan kiblat kita kan Masjidil Aqsa. Kemudian Allah rubah menjadi menuju ke Mekah, Ka'bah. ya kan, menuju Ka'bah. Ya. Ini di antaranya. Oke, di antaranya maksud dari ayat ini. Di mana saja kita menghadapkan wajah, maka di situ adalah wajah Allah. Artinya boleh kita sholat dalam kondisi-kondisi darurat, dalam kondisi-kondisi khusus tertentu. Inna Allah wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi', maha luas. Maksudnya maha luas rahmatnya, Wasi'un. maha luas kemudahannya bagi kita untuk melaksanakan sholat, dan Allah maha mengetahui niat kita untuk sholat. Allah maha mengetahui, ya. Allah maha mengetahui. Terus apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Wajahullah. Apa maksudnya wajah Allah? Apa maksudnya wajah Allah? Ya, ada yang mengatakan wajah Allah ini adalah sifat yang menetapkan wajah Allah. Maksudnya kemanapun engkau menghadap, maka disitulah engkau menghadap kepada Allah. Ini mensifati bahwa wajah Allah bukan wajahnya saja, tapi kita mensifati bahwa kemanapun kita menghadap, maka disitulah kita menghadap Allah. Oke, kita mensifati Allah dengan wajah Allah, itu maksudnya. Ada juga yang mengatakan ini bukan ayat berkaitan dengan sifat wajah Allah, ya, tapi ini ayat menjelaskan tentang arah kiblat. Nah, dan inilah menurut pendapat Ibnu Taimiyah, yang bahwa ayat wajhullah di sini mengatakan kemanapun kalian menghadap, maka disitulah arah kiblat. Nah, disitulah kiblatnya Allah. Nah, itu di antara makna yang bisa saya ambil, ya. Oke, lanjut ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Dan mereka berkata, saya lanjutkan ya, ittakhadallahu walad. Allah telah mengambil anak. Apa maksudnya Allah telah mengambil anak? Ya, maksudnya Allah, mereka orang Yahudi Nasrani mengatakan Allah punya anak. Maka kata Allah subhanah. Ya, kadang Allah mendatangkan kata subhanallah ini adalah untuk mensucikan Allah dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, apa tuduhan yang tidak benar Bapak sekalian? Yahudi, ya, mengatakan Uzair itu putranya Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu putranya Allah. Orang-orang musyrikin Arab mengatakan malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Coba bayangkan Bapak sekalian, ya kan? Makanya apa yang terjadi kata Allah, ya, subhanah. Subhanah di sini bermakna Allah mensucikan dirinya, ya, dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tidak mungkin Allah punya anak. Tidak mungkin Allah punya istri. Ya kan, tidak mungkin. Maka kata Allah, ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan miliknya lah apa semua yang ada di langit, dan miliknya semua apa yang ada di bumi. Artinya semua yang di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah. Ya, jadi ayat ini adalah membantah. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ini adalah ayat bantahan bahwa sekiranya semua yang di langit dan di bumi saja bisa tunduk kepada Allah, ya, maka tidak ada yang pantas menjadi putri dan putra Allah. Tidak ada yang pantas. Karena jangankan putra dan putri, ya, semua yang di langit dan di bumi juga,
itu semua tunduk sama Allah. Ya kan? Berarti tidak ada yang pantas jadi putra dan putri Allah. Karena jangankan putra dan putri Allah yang kecil, yang sedikit. Uzair, Isa, malaikat-malaikat itu sedikit. Dibandingkan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, betapa banyak jumlahnya, itu semua tunduk kepada Allah. Maka tidak pantas ya Allah mengambil anak. Sementara semua yang lain itu tunduk kepada Allah. Ya kan? Nah ini di antara maknanya. Karena itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, satu hal yang mustahil. Oke, selanjutnya. Kata Allah, kullul lahu qanitun. Semuanya baginya tunduk. Ya, kullul lahu qanitun. Semua tunduk, orang-orang yang tunduk kepadanya. Diartikan kullul lahu qanitun, semuanya tunduk kepadanya. Oke, siapa nih? Ayat 117. Satu orang. Badi'us samawati wal ardh. Oke. Bunda Ustaz. Siapa nih? Ya, silakan Bu. Bunda coba Ustaz. Ya, badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ar. Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Wa iza, dan apabila qada, dia berkehendak, amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak sesuatu, maka sungguh dia berkata kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu. Masya Allah, mantap Bu. Sudah benar. Oke, kita lihat ya. Badi'us samawati wal ardh. Badi', apa artinya badi'? Tadi Bu, Ibu Egis, apa tadi badi'? Pencipta. Badi' di sini maknanya Bapak Ibu, ulama kita menjelaskan badi' di sini adalah pencipta. Artinya pencipta yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya kan? Pencipta yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sama dengan kata bid'ah. Pernah dengar kata bid'ah, Bu? Pernah Ustaz. Pernah ya? Bid'ah ya. Bid'ah itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Mengada-adakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya ini dari kata bid'ah sebenarnya. Ya kan? Dari kata bid'ah. Artinya apa? Badi'us samawati wal Allah pencipta langit dan bumi yang sebelumnya ada contoh. Yang belum ada contoh sebelumnya ya. Allah tidak butuh melihat bagaimana cara membentuk langit, bagaimana cara menciptakan langit, bagaimana bentuknya, ya tidak ada contoh sebelumnya. Tapi Allah mampu menciptakan. Badi'us samawati wal ardh. Yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di antara isi langit dan bumi adalah ada Uzair, ada Isa, ada malaikat, dan semua ini adalah ciptaan Allah. Ya, dialah penciptanya. Makanya kalau dia penciptanya, maka dia bukan anaknya Allah. Ya kan? Kalau dia anaknya Allah, masa dia diciptakan? Ya kan? Anaknya Allah tidak mungkin. Pasti dia ada dengan sendirinya. Kalau anak Allah, maka dia diciptakan, maka dia adalah ciptaan. Makanya kata Allah, wa idza qada amron, dan apabila dia menetapkan suatu perkara, amron ini bisa diartikan perintah, boleh diartikan keputusan, boleh diartikan suatu perkara. Dan apabila dia Allah menetapkan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya hanyalah, ya kan? Maka sesungguhnya dia hanyalah berkata, ya, maka sesungguhnya dia hanya berkata baginya, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ya. Jika Allah ingin menetapkan sesuatu, maka cukup Allah mengatakan, ya, jadi, maka jadilah. Ya. Nah, ini adalah ayat yang membantah, ya, ayat yang membantah terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Ya kan? Mengatakan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, ini dibantah Bapak Ibu. Kenapa? Karena wa idza qada amran, ya, fa innama yaqul lakum. Jika Allah hendak menetapkan segala sesuatu, maka cukup Allah mengatakan jadi, maka jadilah.
Jangankan Isa Bapak Ibu sekalian ya, yang tanpa ayah. Adam alaihissalam tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, Allah berkuasa untuk menciptakan. Siti Hawa tidak ada ayah, tidak ada ibu, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk suaminya Adam. Bagaimana dengan malaikat? Ya, dari cahaya, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tidak capek, tidak makan, tidak minum, ya kan? Coba bayangkan ya. Jangankan Isa, ya, Adam saja, Hawa, malaikat dan seluruh yang besar-besar di muka bumi ini Allah bisa ciptakan dengan sekali ucapan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ya, apalagi Isa, ya, yang engkau ragukan dia lahir tanpa ayah, ya, padahal Allah berkehendak semua itu. Ya, Allah berkehendak semua. Kemudian ya, dua ayat terakhir ya. Dua ayat terakhir kata Allah, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dua ayat terakhir ya, Bapak sekalian. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, ya kan, sekiranya ya, laula yukallim, sekiranya Allah berbicara kepada kami. Nah, gitu ya. Sekiranya Allah berbicara kepada kami atau ya datang kepada kami, taktina, atau datang kepada kami satu ayat. Ya. Jadi dan dia berkata, ya, orang-orang yang mereka tidak mengetahui dan orang-orang yang mereka tidak mengetahui itu berkata, sekiranya Allah berbicara kepada kami, dia mau Allah berbicara kepada mereka. Atau mendatangkan satu ayat kepada mereka. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah atau seperti itulah orang-orang sebelum mereka berkata seperti perkataan mereka. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan tadi ayat 118. Wa qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Oke, kita lihat Bapak sekalian ya. Dan orang-orang yang tidak mengetahui itu, orang yang tidak berilmu itu berkata, siapa itu? Orang musyrikin Arab. Ya. Dan orang-orang musyrikin Arab berkata, ya kan? Laula yukallimunallahu. Seandainya Allah itu berbicara dengan kami, justru kami akan beriman. Ya kan? Atau seandainya, ya mereka berasa kiranya datang ayat atau datang mukjizat kepada kami agar kami beriman, maka pasti kami akan beriman. Inilah perkataan mereka Bapak sekalian. Ya. Inilah perkataan mereka. Maka kata Allah, kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Seperti itulah perkataan orang-orang sebelum mereka. Sepertilah perkataan orang-orang sebelum mereka. Siapa? Orang-orang sebelum mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Ya, siapa itu? Orang Yahudi Nasrani. Ketika orang Yahudi mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara jelas. Coba bayangkan. Begini perkataan mereka sebelum mereka. Ya, mengatakan kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara jelas. Ya, maka orang musyrikin Arab sama dengan mereka. Bagaimana orang Nasrani mengatakan, ya, lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad, ya, sehingga kamu memancarkan untuk kami di bumi mata air. Coba bayangkan Mas. Ya, kami tidak akan beriman sampai kamu menurunkan di bumi, memancarkan di bumi mata air. Ini sesuatu yang permintaan mereka yang tidak masuk akal. Ya kan? Makanya dikatakan oleh Allah, kadzalika, demikianlah perkataan orang-orang sebelum mereka berkata seperti perkataan mereka ini. Mereka mengatakan sekiranya Allah berbicara kepada kami, ya, sekiranya ada datang ayat atau datang mukjizat kepada kami. Ini perkataan mereka. Ya, makanya ini adalah bentuk kengeyelan mereka. Ini bentuk ngelantur mereka. Ini bentuk pembangkangan mereka. Maka kata Allah, tasyabahat qulubuhum, serupa, mirip
Ya, mirip hati-hati mereka. Siapa itu? Orang musyrikin Arab mirip hatinya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Allah telah menurunkan berbagai macam mukjizat, ya. Allah telah menurunkan nabinya, Nabi Isa, Allah telah menurunkan Nabi Musa, Allah telah menurunkan Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak beriman. Ya kan? Mereka tetap tidak beriman. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Artinya, ya, begitu banyak ayat-ayat yang sudah Allah turunkan. Begitu banyak nabi, sudah ada Taurat, Injil, Al-Quran, ya. Tapi tetap hati mereka ingkar. Ini berarti ayat-ayat yang Allah turunkan itu hanya bagi orang-orang yang yakin saja. Kayak kata Allah, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin, bagi kaum yang yakin. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak sekalian, Allah berusaha untuk menghibur, ya kan? Allah berusaha menghibur Nabi Muhammad. Kata Allah, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami, ya, hanya mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran. Ya. Basyiran wa nadhiran, membawa berita gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Ya. Jadi ini ayat adalah ayat untuk menghibur Nabi. Ya kan? Ayat untuk menghibur Nabi Bapak Ibu. Ya. Artinya Nabi diutus sudah benar. Kamu Nabi sudah benar membawa kebenaran, basyiran, ya, membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, untuk mereka mau beriman kepada Nabi dan Al-Quran, dan juga memberi peringatan kepada orang kafir yang tidak mau beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Quran, peringatan akan adanya azab neraka. Maka Allah hibur, wala tus'alu an ashabil jahim. Hei Muhammad, dan kamu tidak ditanya, ya, dan kamu Muhammad tidak ditanya. Ini kan tus'alu dari kata tas'alu. Tas'alu ini berarti mereka, kamu bertanya, ya kan? Kamu bertanya atau kamu meminta soal. Kalau tus'alu berarti dia bentuk majhulnya, mudhari majhul. Pasif. Ya kan? Sama dengan ya'budu yu'badu, ya kan? Kalau ta'budu itu artinya kamu beribadah. Kalau tu'badu kamu diibadahi, kamu disembah. Kalau ya disembah. Kalau tas'alu kamu bertanya atau kamu meminta pertanyaan, ya kan? Kalau tus'alu kamu ditanya. Ya, Masya Allah. Jadi kepake ilmunya, ya kan? Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu Muhammad tidak ditanya tentang penghuni neraka jahim. Ya, jadi nggak usah sedih Muhammad. Tidak usah sedih kalau ada di kalangan kaummu, ya, kaum kabilah Arab di antara tetangga-tetanggamu, di antara orang-orang dekat-dekatmu, ya, yang tidak beriman. Nggak usah sedih, ya, karena ada beberapa ayat Rasul sedih, ya, ketika banyak tetangga-tetangganya, ya, dalam kabilah Arab, ya, keluarga-keluarga dekatnya kemudian tidak beriman kepadanya. Nah, Rasul sedih, ya. Maka ayat ini menghibur, wala tus'alu an ashabil jahim, dan janganlah kalian dan kamu Muhammad tidak diminta, ya, tidak ditanya tentang penghuni neraka jahanam. Kalian tidak ditanya kenapa itu musyrikin Arab dari kabilahmu, ya, kenapa mereka masuk neraka jahanam, padahal mereka kerabatmu, padahal mereka sahabatmu, padahal mereka tetanggamu, padahal mereka adalah keluarga dekatmu, ya kan? Kabilah Arab kan sebagian besar keluarga Nabi, ya, bahkan pamannya Abu Thalib, ya, yang sangat dicintainya, yang sangat baik, justru tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dapat hidayah, ya, karena ini adalah hiburan. Wahai Nabi, kamu tidak ditanya nanti, ya, kenapa orang musyrikin Arab dari kabilahmu itu masuk neraka jahim, tidak ditanya, karena tugas kamu sudah benar. Tugas kamu adalah basyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan nadhiron, pemberi peringatan bagi orang kafir. Sudah benar.
mereka tidak beriman bukan tanggung jawabmu, ya kan? Tapi tanggung jawab mereka sendiri. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan tidak Seperti itu. dan Alhamdulillah. Baik, ditanya. Bapak Ibu, izin ya, semoga hari Kamis atau hari Jumat kita belajar bersama untuk menuntaskan halaman 19, 20 dan 21. Ya, itu kan hari libur ya. Iya, Hari betul. libur Iya. ya, Ibu Libur, Pak Agnes. Ustadz. Ya, Ibu Agnes Insya, bisa. Ya, mudah-mudahan ya. insya Allah. Tapi kita ambil ba'da subuh aja. Ba'da subuh aja lebih enak tuh. Bisa Iya. hari Jumat, bisa hari Betul. Kamis. Tapi nanti saya kirim di grup jadwalnya ya. Baik, baik. Baik, Sekaligus Ustadz. kita jadikan untuk belajar bersama. Insya Allah banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan nanti di halaman 19 dan halaman 20. 20, 21. Kita, 21. ya, untuk kita pelajari bersama. Dan halaman 21. Insya Allah banyak ilmu-ilmu baru, ya, kisah-kisah ya, yang bisa kita pelajari bersama. Sekiranya demikian Amin. ya. Mohon maaf Baik, Pak agak Ustadz. cukup panjang, tapi insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan ya dari Amin. Ya. apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah 19, 20, 21 silakan dipelajari ya. Insya Dan Allah. kita akan sama-sama menerjemahkan bergantian ya. Insya Dan Allah. Baik, Ustadz. kita ambil sedikit ilmu dari ayat-ayat tersebut. Sekiranya demikian kita Insya Allah. tutup ya sama-sama Bapak Ibu Terima dengan kasih, sama-sama Ustadz. memberi Baik. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika Bihamdika. asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Pak Bu Ustadz. Siti, Baik. Bu Assalamualaikum Egis, Gus, Ibu ya. Egis, Pak Agnes. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Izin kami rekam ya. Izin. Baik.